Ya, terus apa kalau misalnya seandainya bentuk pelanggaran yang kita lakukan itu kayak yang berkaitan dengan dosa, seperti muamalah, terus tadi muamalah kita pada sesama, terus juga muamalah kita pada Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup lah kajian, terus pembelajaran kita di kelas, nasihat-nasihat para asatidzah itu menjadi bahan introspeksi kita lah. Nah, yang menjadi pertanyaan ke kita itu cuma satu. Mau sampai kapan kita kayak gini gitu loh. Kita sama-sama tahu larangan atas ini, terus dosa atas perbuatan ini. Nah, yang jadi pertanyaan itu kita mau sampai kapan? Masa iya besok tahun terakhir? Terus kita yang dibilang orang mantan asrama Sa'ad bin Waqqas, yang dibilang tuh, asrama paling apa sih? Ini asrama paling kacau lah, paling sering dimarahin lah, apalah. Nah, kita buktikan gitu. Oke lah, itu cukup diri kita yang lalu. Di tahun terakhir tuh kita setidaknya kita bisa berubah. Walaupun berubahnya tuh nggak langsung dari kita yang mungkin tadinya jarang sholat, atau mungkin sering skip sholat, atau mungkin sering telat sholat. Paling nggak itu dia datang ke sholat walaupun sholatnya masbuk. Itu udah dibilang perubahan. Berarti emang kita ada kemauan gitu loh. Jangan sampai yang tadinya kita tuh cuman, yang tadinya awalnya kita nggak pernah sholat, nge-skip sholat, terus kedepannya sama aja gitu, nggak ada perubahan. Nah, makanya yang jadi inti pokok pembahasan kita, mungkin nasihat dari saya pribadi itu, mau sampai kapan sih gitu? Yang masih suka ya ngelakuin hal-hal nggak jelas lah, mau sampai kapan sih gitu loh? Malu lah, malu. Masa sepanjang kita tinggal di pondok, terus cerita yang pengen kita bawakan ke adik-adik kelas, cerita yang pengen kita bawakan ke orang-orang setelahnya, terus juga kalau misalnya seandainya udah berkeluarga nanti, ke anak-anak kita, ke istri kita, ke keluarga kita, masa yang kita ceritakan, ini loh bapak, dari awal masuk sampai akhir, ceritanya kayak gitu-gitu aja. Maksudnya isinya itu cuman ya, kasarannya itu murni kayak keburukan aja gitu, nggak ada kebaikan. Nah maka itu pertanyaannya. Walaupun memang kalau seandainya nggak bisa berubah, setidaknya udah ada usaha gitu loh. Walaupun kita belum sampai ke dalam tujuan, belum sampai finishnya, setidaknya kita sudah menjalani gitu. Bahkan kalau lebih bisa emang harus sampai ke tujuannya itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang tadi udah banyak dia disampaikan oleh kami kita, oleh teman kita, imam gitu. Mungkin itu udah cukup bagi kita. Tapi cuma mengingatkan yang sudah diingatkan aja lah. Yakinilah, wahai teman-temanku, jika kita nggak bisa berubah di tahun akhir ini, kita di pondok ini nggak bisa berubah, kita menjadi lebih baik, pasti di suatu saat nanti kita akan susah untuk berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Taulah, kita sama-sama berdosa. Saya ngomong juga pasti banyak dosanya. Sama lah. Cuman pengen mengingetin, ingat sholat. Udah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena menyita waktu. Dan insya Allah nggak lama. Saya malu dengan teman-teman saya yang Masya Allah sudah disaksikan, yang sudah disaksikan oleh manusia bahwa dia adalah orang baik. Manusia telah bersaksi bahwa dia adalah orang baik. Jujur saya sangat malu sama beliau, teman-teman saya yang seperti itu. Tapi meskipun saya pendosa, saya juga manusia, makhluk dinamis yang bisa berubah tiba-tiba, kadang baik, kadang buruk. Ya, namanya juga manusia, meskipun lebih banyak buruknya. Oleh karena itu, bagi kalian yang ingin berubah tapi masih belum bisa, ingat satu hal. Tujuan kalian, lingkup kecil saja, tujuan kalian mondok di sini itu apa? Apakah kita mondok di sini cuma untuk berhura-hura, berfoya-foya, mencari teman, jalan-jalan kalau liburan, seperti itu?
Mungkin kita semua tahu tujuan kita di sini, sama-sama menjadi yang lebih baik. Maka ingatlah tujuan itu ketika kita futur, jatuh, atau terpuruk. Ingatlah tujuan itu ketika kita ingin bermaksiat. Ingatlah tujuan itu ketika kita imannya turun. Saya pribadi meminta maaf kepada teman-teman semua yang pernah saya zolimi atau bahkan saya sakiti atau saya hina dan saya caci. Karena memang saya tahu saya sendiri pendosa. Tapi pepatah mengatakan unzur makola wala tanzur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Jika itu baik, maka terima. Jika itu buruk, maka tolak. Sekian dari saya, Muhammad Iqbal, MTS 2D, Kamar Sa'ad bin Abi Waqqas. Minta maaf untuk teman-teman semua atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku santri di asrama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin di asrama saya banyak salah sama kawan-kawan yang ada di sini. Saya minta maaf apabila ada salah ngomong atau perilaku yang tidak mengenakan di mata kalian. Saya minta maaf. Atau cara mengingatkan kalian dengan cara yang tidak baik, saya minta maaf juga. Cukuplah nasihat ustadz, kawan-kawan kita, ami-ami kita, itu untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Walaupun saya tidak ada isi apa-apa. Yang penting saya minta maaf selaku Kamar Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga kita di kemudian hari bisa bertemu dan bisa saling menyapa. Dan kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Syafruddin, perwakilan Kamar Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk kita introspeksi diri sendiri saja. Kita setiap orang mengetahui kesalahannya masing-masing, entah dari segi perbuatan maupun perkataan, baik ucapan maupun perbuatan, baik ada yang mencela ataupun yang gimana gitu. Setiap kita pasti tahu diri kita sendiri. Bagaimana firman Allah, balil insano ala nafsi basiro kalau alqa ma'adiro. Dan sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani adam al khata. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan khairul khata at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan itu orang yang bertaubat. Masalah itu banyak, ada masalah kepada Allah ataupun masalah bersama berkaitan dengan muamalah. Kalau masalah dengan Allah, kita tinggal bertaubatnya kepada Allah. Tapi jika masalah bermuamalah, ini hak-haknya harus diberi kepada orang yang terdolimi. Seperti masalah ya kehilangan sesuatu di kamar, atau kehilangan jajan, atau ngambil uang nggak izin, atau nyolong, mencuri, atau ngambil sabun. Sabun banyak, ada yang kehilangan sabun. Saya juga abai kehilangan sabun, kehilangan uang, atau berkaitan dengan utang, piutang. Ada yang ngutang, yang belum ngutang, yang ngutang harap dibayar. Mungkin ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ibadah-ibadah yang
mungkin kecil seperti berzikir, itulah sebuah ibadah. Hendaknya kita menjadikan amalan, hendaknya kita memiliki amalan yang bisa memasukkan kita kelak dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Udah, cuma itu aja.